Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 122 ayat 1. Saya bacakan. Nyanyian Siarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, memang kalau kita baca ayat ini bicara tentang rumah Tuhan tuh Yerusalem, di mana di sana ada bait Allah. Ya, Mazmur Daud katakan bersukacita ketika ada orang yang mengajak serta dengan mengatakan mari kita ke rumah Tuhan. Nah, kalau di zaman kita sekarang, kita boleh artikan bahwa rumah Tuhan bisa digambarkan sebagai gereja Tuhan. Jadi ketika kita ada jadwal ibadah, misalnya hari Minggu, ketika kita mendengar orang berkata, ayo kita berangkat gereja, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Harusnya kita meresponnya dengan sukacita. Oke, aku siap berangkat. Harusnya gitu ya. Tapi tidak jarang orang merasa risih. Bahkan ada orang tersinggung ketika diajak, ayo kita beribadah. Orang mengatakan, ibadah itu urusan pribadi. Gak usah ajak-ajak. Ada orang, ini orang Kristen loh. Orang percaya, tetapi ketika diajak untuk beribadah, jawabannya kok tidak enak. Merasa tersinggung. Aneh memang. Dengan alasan, sorohani loh, gimana sih ya, diajak untuk beribadah, jawabannya dibilang sorohani. Cuma dikasih Tuhan, kita semestinya bersukacita. Kenapa bersukacita? Ya, ketika kita diajak untuk kita pergi ke rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan, di sana ada sukacita. Di rumah Tuhan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Di rumah Tuhan, kita bisa merasakan hadiratnya. Di rumah Tuhan juga kita dilepaskan, dimerdekakan. Bahkan tidak jarang kita mengalami mukjizat di sana. Kenapa? Karena ada hadiratnya. Cuma dikasih Tuhan, memang Tuhan omnipresent. Dia maha hadir dimanapun dia bisa hadir. Tetapi salah satu tempat di mana kita bisa rasakan kehadirannya adalah di rumah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan akan hal itu. Ya, bahkan melalui pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan, Tuhan berkenan hadir di sana. Ya, sekali lagi ini bukan masalah tempatnya. Kalau di konteks perjanjian lama memang begitu saklek ya. Harus Yerusalem, harus bait Allah. Tetapi di zaman sekarang ingat bait Allah itu adalah kamu,
kita adalah baik dari Roh Kudus itu sendiri. Tetapi rumah Tuhan juga bicara tentang tempat di mana orang berbakti kepada Tuhan, di mana gereja Tuhan, gereja di mana kita beribadah kepada Tuhan. Disitulah tempat kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa beribadah dan berbakti kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, memang sekali lagi bukan masalah bangunannya, tetapi di sini adalah yang terpenting orang mau datang kepada Tuhan. Nah, kalau ada rumah ibadah, kalau ada gereja Tuhan, ya kita bersyukur, ya datang. Ketika kita datang, kita bisa mengalami akan jamahan Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu ketika ada orang mengatakan, ayo kita beribadah, ayo pergi ke rumah Tuhan, hendaklah kita bersukacita seperti yang dikatakan pemazmur ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, kebetulan hari Minggu juga, saya mengajak kita semua, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Ayo bersukacita di hadapan Tuhan. Nah, ketika saya mengajak ini, bagaimana respon hati saudara? Adakah di antara saudara mengatakan, oke, yes siap, atau sebaliknya, gereja urusan masing-masing. Ya betul, memang urusan masing-masing. Tetapi kita sebagai sesama anak Tuhan, bagian dari keluarga besar dari kerajaan Allah, bagian dari tubuh Kristus, hendaklah kita saling menegur, saling mengingatkan, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan yang baik. Karena itu, hari ini pun saya mengajak, ayo jangan lupa hari ini beribadah kepada Tuhan. Dan ketika saya mengingatkan ini, ya biarlah sukacita itu juga ada di hati Bapak Ibu Saudara semua. Terlebih nanti ketika sampai di rumah Tuhan, saudara bisa memuji, menyembah Tuhan. Saudara merasakan hadiratnya, merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Dan disitulah kita mengalami sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita percaya dalam hadiratnya ada pemulihan. Dalam hadiratnya ada kesembuhan. Dalam hadiratnya ada juga mukjizat dan kuasa yang dinyatakan atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya selalu mengingatkan, jangan pernah mengabaikan ibadah. Jangan menyepelekan ibadah. Utamakan itu. Ya, utamakan setiap ibadah supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Artinya ada begitu banyak orang yang mereka tidak ngerti akan hal ini. Bahkan mereka, saya bilang tadi, tersinggung diajak beribadah. Tetapi mari ketika kita mendengar saudara kita, keluarga kita mengajak kita beribadah, respon kita, hendaklah bersukacita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan diingatkan kembali untuk kami boleh beribadah kepadamu dengan sukacita. Dan biarlah kami juga meresponi setiap saudara kami. Ketika kami diajak untuk pergi ke rumah Tuhan, kami pun meresponi dengan sukacita. Demikian juga kami pun mau mengajak setiap saudara kami supaya mereka juga bersukacita bersama kami ke rumah Tuhan, memuliakan, menyembah Tuhan. Dan disitulah kami percaya akan ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang akan membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami hari ini, ibadah kami, pelayanan kami, dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunanmu ya Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.